يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ikhwaskan rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah ta'ala, masih di pembahasan dalil akan kemahasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal menciptakan, mengatur dan juga keberhakan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya untuk disembah dan diibadahi kepadanya. Kita akan mulai dari surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Dua ayat ini memiliki faedah yang sangat besar untuk mengetahui sejarah humanity, sejarah kemanusiawian, yang mana seluruh manusia itu bersepakat. Seluruh zuriat Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, bersepakat akan keberhakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang disembah, karena Dia adalah Rabb mereka, Dia adalah pencipta mereka. Dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla surah Al-A'raf ayat 172. Bagaimana kisahnya? Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun." Ya, fokus baik-baik di sini. Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla, Tuhanmu, mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Jadi kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala asyhadahum ala anfusihim, mengambil kesaksian terhadap roh mereka sendiri. Ya, jadi roh ini roh ya, itu seperti sudah ada ketika itu dari semua roh manusia. Allah kumpulkan. Allah Ta'ala katakan pada mereka, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah pencipta kalian?" Maka semua dari keturunan Adam alaihissalam, mereka mengatakan, "Bala syahidna." Iya, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Jadi kita semua dan semua dari manusia itu telah bersaksi dengan diri mereka ketika masih berupa ruh ketika itu bahwasanya Allah Ta'ala Rabb mereka, Rabb semesta alam. Kenapa Allah Ta'ala lakukan hal demikian? Maka kata Allah, "An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Agar kalian itu, wahai manusia semua, di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap ini, yaitu terhadap keberhakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan dan disembah. Jadi supaya kalian enggak ada alasan ketika dikumpulkan hari kiamat nanti,
Seolah-olah kalian itu enggak tahu apa-apa dan belum pernah tahu apa-apa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kalian. Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Agar kalian tidak mengatakan nanti, yaitu kalian yang berbuat syirik wahai manusia sekalian, nanti di akhirat, agar kalian tidak ada hujjah sehingga tidak mengatakan begini, sesungguhnya nenek moyang kami, bapak-bapak kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, yaitu kami cuma apa? Kami cuma keturunan yang datang setelah mereka, kami cuma ikut-ikutan. Ya, jadi orang-orang musyrikun memang rata-rata beralasan pada apa? Nenek moyang di dunia dan dikhawatirkan di akhirat juga akan beralasan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujah. Kalian dulu ketika masih berupa ruh di alamnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan ruh-ruh kalian dari tulang belakang Nabi Adam alaihissalam, dan Allah taala mempersaksikan diri kalian atas kenyataan dan ikrar kalian bahwasanya Dia adalah Rabb kalian, yaitu Allah adalah Rabb kalian. Makanya ketika manusia itu terlahir, maka terlahir di atas fitrah dan available, tersedia dirinya untuk apa? Untuk menerima agama Islam, untuk menerima tauhid yang benar. Itu fitrahnya manusia. Pada asalnya begitu. Maka di akhirat nanti jangan sampai kalian tuh mengatakan ketika berbuat syirik di dunia kalian beralasan ini kan kami cuman ikut-ikutan nenek moyang kami, mereka lah orang-orang sebelum kami cuman keturunan doang. Maka apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Ya ini adalah hanyalah alasan untuk menghindari azab yang sudah disiapkan untuk mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampun pada mereka karena syirik besar mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik besar dan mengampuni hal-hal yang di bawahnya dari maksiat dan dosa-dosa besar. Ya ikhwan, di sini berarti menunjukkan bahwasanya kita ini sudah ada bekal iman sebenarnya, fitrah. Karena sebelum kita terwujud di dunia ini, kita dulunya adalah di alam ruh. Kita di alam ruh. Ya Allah lebih tahu bagaimana kondisinya dan bagaimana kenyataannya. Dan dengan dicabutnya atau dikeluarkannya seluruh dari manusia yang berupa ruh ketika itu dari tulang belakang Nabi Adam alaihissalam, itu Allah Ta'ala mempersaksikan dan menjadikan kita itu bersaksi betul-betul bahwasanya Dia adalah Rabb kita. Ya, sekarang kalau misalnya kita perhatikan di kenyataan, manusia banyak yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang maksudnya dari agama yang mungkin masih lebih dekat dibandingkan agama musyrik, yaitu agama Nasrani misal. Ya mungkin sebagian dari orang Nasrani adalah tetangga-tetangga kita. Siapa yang mereka sembah? Jesus atau the Father atau Holy Spirit. Ada tiga. Trinity untuk orang-orang Katolik misalnya. Pun Protestan pun tidak selamat dari prinsip ketuhanan mereka yang tidak benar. Walaupun Ortodoks sekalipun yang katanya mereka hanya menyembah Allah, ala kulli hal semuanya tidak ada yang benar kecuali agama Islam. Kalau memang mereka mau benar menyembah Allah semata, maka masuklah agama Islam, agama tauhid. Nah, apakah ketika dicabutnya roh-roh manusia dari tulang belakang Nabi Adam alaihissalam, apakah Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk menyatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah adalah Isa? Allah, kata mereka, Allah atau Father, Tuhan Bapa. Enggak mungkin, impossible. Itu hanya rekaan semata. In hiya illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanyalah nama-nama. Lat, Uzza untuk orang musyrik, Manat. Kemudian juga menamakan Jesus sebagai anaknya Tuhan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Kemudian ada Holy Spirit atau disebut juga dengan Holy Mother atau Bunda Maria dan semisalnya. Sebagian orang Nasrani mereka mengatakan, saya kalau berdoa saya menyebut ketiganya.
Taib ketiga ini sebenarnya 3 individu yang berbeda atau 1 individu yang sama dengan 3 nama. Nah itu confusing. Bingung juga kalau mereka kata, kamu nggak ngerti wahai orang Islam. Ya jangankan saya, kamu sendiri sebenarnya nggak ngerti. Jangankan kamu, pendeta kamu juga belum tentu ngerti konsep ini tuh gimana untuk menemukan jalan yang logis, gitu loh. Yang logis, yang acceptable, bisa diterima oleh seluruh manusia. Sementara Tuhan yang esa, yaitu Allah Azza wa Jalla, itu sebenarnya diterima. Kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya, Maha Tunggal, Maha Esa, Al-Wahid, Al-Ahad, yang patut disembah hanya Dia. Itu sebenarnya diterima oleh semua fitrah manusia tanpa kecuali, hatta orang ateis. Bahkan Firaun itu sendiri itu sebenarnya mengakui. Abu Talib mengakui itu semua fitrahnya mengakui. Namun itu karena bisikan syaitan akhirnya menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Kalau levelnya orang Nasrani yaitu menyembah Nabi Isa alaihissalam atau tawasul kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan hal-hal lain, ya teman-teman sekalian, keyakinan yang syirik, bahwasanya ada selain Allah Ta'ala yang mengatur sesuatu, ada selain Allah Ta'ala yang dipersembahkan. Taib, belakangan ini Indonesia menang lawan siapa ya? Saudi Arabia. Euforia dan gembiranya luar biasa. Taib, apakah pantas kita bergembira? Kalau antum pecinta bola, iyalah. Tapi oke. Anggap antum pecinta bola, anggap gitu. Antum akui nggak yang main bukan full Indonesia? Naturalisasi rata-rata, ya enggak? Anda enggak sedang membahas masalah bolanya, ikhwan. Maksudnya bukan dari sisi itunya. Original enggak sebenarnya? Pada suatu hari kita akan merasakan ketidak original squad kita gitu loh. Kita di sini maksudnya sebagai orang Indonesia ya. Anda sebenarnya enggak pro juga. Enggak pro mau naturalisasi, mau asli orang Seragen mau mana, enggak, pokoknya gini loh. Ini kita kiaskan dengan keduniaan deh. Ya. Euforia yang antum dapatkan itu enggak full sebenarnya. Hanya keharuman nama Indonesia, tapi inside di dalamnya kita lihat kenyataan bahwasanya lebih dari 50% itu pemain naturalisasi yang mungkin keturunan tetapi enggak full betul-betul local proud katanya apa? Local pride ya. Local pride atau local pride ya. Ketika kita bilang Indonesia, oke, bendera yang kita tinggikan, taib. Menang lawan Saudi, kalah lawan Jepang 4-0. Ya lumayan lah di 4-0, tambah dikurang 2-0 jadi 2-0 masih lah kita ngutang. What's next? Apalagi setelahnya? Mau menang lawan siapa? Belanda? Justru kita Belanda sebenarnya. Justru kita ada sisi kebelandaan, gitu loh. Makanya ketika sebagian supporter Arab Saudi datang, ya kemudian kalah tim mereka, ada beberapa tim mereka kemudian memamerkan bendera apa? Belanda. Artinya apa? You are colonized gitu loh. Kamu tuh sedang dijajah gitu sebenarnya, dijajah sebenarnya. Actually seperti itu. Mereka menyindir gitu loh, bukan natural tapi naturalisasi. Jadi bukan nature aslinya. Nah, sesuatu itu ketika dia bukan aslinya, kalaupun gembira, itu gembira yang sebenarnya euforia yang sejenak. Suatu saat antum akan sadar bahwasanya kenapa kita harus begini Pak? Ini bukan aslinya gitu loh. Segala sesuatu yang tidak original itu antum merayakannya itu enggak selamanya, enggak bakal selamanya. Artis-artis yang pakai make up enggak selamanya kayak gitu mukanya. Coba ketika dia wudu, keluar preman aslinya mukanya, keluar bopeng-bopeng di ininya, kelihatan langsung tai lalatnya, kan gitu. Enggak selamanya akan seperti itu. Ya. Jadi jangan terperdaya dengan euforia semu semata. Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Ankabut ketika menyebutkan, ketika mendakwahi orang-orang para penyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Sementara ada agak sedikit lupa, naudzubillah min dzalik, agak sedikit lupa ayatnya. Semoga Allah maafkan ana. Di surat Al-Ankabut apa kata Allah Azza wa Jalla tentang
tentang apa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, innama ta'buduna min dunillahi wa qala di ayat 25 wa qala innama takhadhtum min dunillahi awliya awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kalian menjadikan selain Allah awthan, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, kalian jadikan itu sebagai sesembahan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mawaddah itu apa? Karena mawaddah bainikum, karena kebersatuan kalian, karena ada sisi rasa dekat antar satu sama lain dengan sama-sama memiliki common sense untuk sama-sama menyembah berhala ini. Sesuatu yang ketika euforian bareng-bareng, maka dan saling melawan fitrah aslinya, itu seolah-olah fitrah asli itu buyar, tauhid itu buyar. Syirik ini seolah-olah inilah kebenaran. Seolah begitu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memberitahu mereka, membongkar apa yang ada pada hakikat mereka. Kalian sama-sama nyembah berhala, itu illogical, enggak masuk logika. Ngapain kalian kayak gini? Melainkan kalian tuh menyembah hawa nafsu. Kalian ada sisi kedekatan satu sama lain ketika menyembah berhala ini. Coba sekarang ikhwan, lihat para penyembah berhala itu, apakah mereka melawan fitrah mereka? Sebenarnya melawan fitrah mereka. Karena ditanya apakah berhala bisa menjawabmu? Enggak bakal ada mereka yang mengatakan iya bisa menjawab. Lantas mengapa kok kalian bisa bareng-bareng? Ya karena ada tifosi yang sama-sama menyembah berhala. Gitu loh jemaah. Banyak orang terpedaya karena rame-rame gitu loh. Karena sisi ramenya ini itu membuat kita tertarik untuk join. Antum melihat Shopee, toko Shopee misalnya, toko di Shopee gitu, satu toko di marketplace misalnya, sudah berapa ribu yang beli. Antum kan lihat testimoninya, lihat reviewnya, wow, ya. Ada anak kemarin lihat Samsung, apa tuh, yang paling mahal apa ya, S24 apa gitu, Samsung S24 apa gitu, di suatu toko lah. Itu yang beli 1.400 setelah terjual. 1.400. Yakin tuh orang-orang bisa. Itu harganya 20 juta loh. 1.400, Masya Allah. Nambal ban aja kadang-kadang gak mau, ini 1.400. Orang nih, ini orang apa bukan? Anda lihat kemudian testimoni reviewnya kan. Awal-awalnya tuh kelihatan beda-beda orang, beda-beda tanggal. Tapi next sampai 1.000 kemudian itu semua sama. Berarti ini ada permainan. Tapi bagi orang yang mudah terpedaya, ngelihat, oh rame di toko nih, oh review banyak nih, awal-awal doang, ngerasa wah ini aman, ini aman, gampang terpedaya. Padahal itu penipuan. Ya subhanallah, ini bukan di handphone aja, di parfum, di banyak kosmetik dan seterusnya. Kepalsuan yang terjadi, padahal melawan fitrah, melawan hukum asal dan nature-nya, itu pada waktunya akan apa? Akan membuat orang sadar, ngapain kayak gini kita. Yang akhirnya kalau misalnya di dunia sadarnya, dia bisa rujuk dan bertaubat. Tapi kalau sadarnya baru pas kapan? Di akhirat. Dan semua orang akan sadar ketika di akhirat. Berguna enggak? Sadar di akhirat berguna enggak? Udah enggak berguna karena dunianya udah selesai. Waktu beramal udah selesai. Waktu sadar udah selesai. Ente sadar di sini karena udah ngelihat sekarang akibatnya. Maka enggak ada gunanya. Ya subhanallah. Dan semua hal jemaah, ikhwan, hidup ini secara nature dunia ya. La'ib lahu. Kata Allah Azza wa Jalla, innama hayatud dunya la'ibu wa lahu. Dalam ayat lain lahu la'ib. Kelalaian dan permainan. Apa-apa yang bukan karena Allah itu imma lalai, imma main-main. Dah itu aja. Apa-apa yang bukan karena Allah, imma itu kelalaian belaka atau itu permainan belaka. Udah itu aja. Iya. Sekarang antum kerja di sini atau mencari nafkah. Apakah karena Allah ada niatan untuk taat sama Allah enggak? Kalau enggak ada niatan berarti antum lalai minimal. Walaupun antum diligent, antum disiplin, antum kerja keras, antum betul-betul cermat dalam bekerja, tapi ketika tidak ada niatan ke Allah, antum lalai khalas. Taib. Kemudian ketika antum melakukan suatu hal, ya suatu hal misalnya
Ya permainan belaka duniawi semata, main-main. Kalau tanpa niatan lillahi ta'ala, main-main khalas. Dunia itu imma antum lalai akan akhirat, akan Allah Ta'ala dan hari akhir, atau antum main-main, dan itu useless semuanya untuk akhirat. Gak ada artinya untuk akhirat. Dan pada waktunya akan tersadar, baik antum atau fans antum atau pengikut antum akan sadar. Istri dan anak akan sadar, nih bapak ini main aja masih udah tua bangka, masih aja main gapleh misalnya. Apakah ada main gapleh syar'i? Diniatan lillahi ta'ala. Hasil dari judinya itu insya Allah akan buat nafkah anak lahir batin. Enggak ada. Useless semuanya. Pada akhirnya anak itu akan apa? Besar dan menyadari bapaknya itu kang judi. Malu. Pada akhirnya juga istri akan berontak. Malu saya punya suami tukang judi, kan gitu. Nah sekarang hidup ini take it seriously. Yaitu serius. Tapi seriusnya karena Allah Azza wa Jalla. Ya betul, kita kadang-kadang bercanda, betul, kita kadang-kadang santai-santai, betul. Itu manusiawi. Tapi bukan berarti kita harus terus lalai, terus main-main, enggak. Ya. Antum tahu misalnya ini kita refleksikan, karena tugas kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang melawan tugas tersebut, entah dia akan sadar, entah pengikutnya akan sadar, entah orang lain akan sadar, enggak bakal ada yang selamanya orang itu enggak sadar gitu. Minimal orang lain sadar kalau dia tuh main-main. Ada nggak orang sepanjang hidupnya komedian misalnya, oke, wafat dalam keadaan statusnya masih komedian, legenda, ya wafat tahun 90-an atau 80-an, legenda, komedian yang legendaris, dikenang oleh orang-orang. Tapi orang-orang yang mengenangnya akan sadar, untuk apa kita mengenang mereka, sementara mereka bukan pahlawan kita. Mereka bukan orang yang memberikan kita manfaat. Mereka bukan orang yang ketika kita nonton moviesnya atau filmnya akan berpahala kita. Enggak, mereka sadar, orang-orang sadar. Makanya menjelang kematian para fans, itu mereka enggak bakal mengucapkan puji syukur kepada komedian, enggak bakal, atau kepada musisi tertentu atau kepada dan seterusnya, enggak bakal. Enggak bakal. Dan mereka akan sadar bahwa ini semua enggak ada artinya. Nah, coba antum dulu waktu kecil punya idola siapa? Yang sampai posternya itu antum tempel-tempelin di ruang kamar antum. Apa? Dorce? Astagfirullahaladzim. Gak ada yang lain kah? Masih ada yang mau gitu. Dengarnya? Hah? Apa tuh Pak? Yo udah ya Allah itu mah. Itu udah, Masya Allah, generasi beda Bapak ini. Ya Allah. Bapak harus banyak-banyak zikir Pak sekarang Pak. Iya. Apakah sampai sekarang masih merasa itu berharga Pak? Enggak kan? Buat apa? Karena kita akan tumbuh lebih dewasa, lebih ngerti buat apa seperti ini gitu. Antum tahu keluarga Paul, ya, yaitu Jake Paul dan Logan Paul. Kenal nggak? Tahu nggak? Belakangan ini kan lagi hits juga itu karena Jake Paul tanding sama Mike Tyson. Hah? Itu legenda boxing ya, legenda tinju yang usia 50 ke atas itu lawan Jake Paul yang baru usia berapa, 20 berapa gitu kan. Maksudnya di sini ini dua brother ini memang termasuk yang hits lah sejak minimal 8 tahun belakangan ini. Ini termasuk dua-duanya YouTuber yang perform atau followernya sangat banyak. Mungkin 20 sekian juta masing-masing ya. Nah, orang-orang barat itu mereka membicarakan kedua brother ini gitu loh. Kalau untuk Jake Paul masih lebih positif karena masalah boxing dan seterusnya lah. Mereka berdua diawali karir mereka di dunia entertainment apa? Sebagai prankster. Tahu nggak prankster apa? Ya suka ngerjain orang gitu loh, kemudian diliput di YouTube, toel-toel orang atau gitulah hal-hal yang receh gitu loh.
Ya. Nah, kemudian makin melejit karena mungkin pranknya itu agak ekstrim dikit lah sehingga orang-orang tertarik dengannya. Kemudian yang kita lebih ke Logan Paul di BBC kemudian mulai mengadakan diskusi tentang satu YouTuber toksik ini, ya. Yang mana selama 8 tahun belakangan banyak sekali viewers dan juga fans untuk Jake Paul ini yang kena toksiknya gitu loh. Ya. Ini termasuk YouTuber yang toksik yang memberikan influence yang buruk kepada anak-anak generasi muda. Ya. Entah mungkin minum bir, entah mungkin ada juga pernah ke hutan di Jepang, di kaki Gunung Fuji, ada hutan namanya hutan Aokigahara. Ini Aokigahara ini kalau diterjemahkan ke English itu the Sea of Trees, artinya lautan pohonan. Dan Aokigahara ini hutan yang di antara hutan paling terkenal di dunia, tempat di mana banyak orang-orang Jepang itu melakukan bunuh diri di situ. Ini hutan yang luas dan sudah masyhur tempat bunuh diri banyak orang Jepang. Ketika mereka frustasi, depresi, gagal untuk mencapai tujuan, itu mereka rihlah menuju alam berikutnya. Ya, di forest ini, di hutan ini. Ada yang gantung diri, ada yang apa dan seterusnya. Maka Logan Paul dan mungkin krunya datang ke situ dan ketemu salah satu mayit. Ya, entah lupa juga. Itu berapa tahun lalu? 5 atau 6 tahun lalu. Dan walaupun ngeblur atau gimana, tapi mengkamerain gitu dan diupload di YouTube. Dan ini menjadi booming satu dunia. Kemudian itu termasuk toksik itu. Karena apa? Ya, mengadakan hal seperti ini kan membuat orang terinspirasi untuk hal-hal yang negatif. Kemudian juga berikutnya pernah mengadakan tikus-tikus mati dikumpulin, kemudian disetrum dan dimasukin YouTube. Ini membuat guncang banyak anak-anak muda barat dan sehingga dinobatkan ini YouTuber yang negatif. Maka kata sebagian pakar, penonton YouTube-nya dia itu rata-rata anak antara 11 sampai 25, sekitar itulah, anak-anak ya tanggung, anak-anak remaja lah yang pikirannya belum begitu dewasa. Yang mana kata para pakar, mereka makin kemari kan end up growing, yaitu mereka akan berakhir pada tumbuh menjadi dewasa dan berpikir bahwasanya apa yang telah mereka tonton selama remaja dari konten-kontennya Logan Paul ini, itu konten yang berbahaya buat mereka. Yang awalnya mereka adalah fans, one day pada waktunya mereka akan memusuhi Logan Paul. Karena ini bukan hero-nya mereka, ini toksinnya mereka gitu, racunnya mereka. Lihat, di sini akan kita dapatkan siapapun tokoh yang memberikan info yang salah atau negatif manner atau akhlak yang buruk atau agama yang buruk, kebid'ahan disebarkan atau apapun itu yang negatif dan tidak sesuai dengan tujuan hidup kita dari syariat, memang pada awalnya akan menjadi fans. Namun at the end of the day, pada akhirnya mereka akan menjadi musuh. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kesempatan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya di dunia mereka saling mencintai. Di akhirat mereka akan saling melaknat dan bermusuhan satu sama lain. Cari di surat Al-An'am, di surat Al-Araf, dan juga kata Allah Azza wa Jalla, al-akhilla yawma idzin ba'duhum ba'din adu illa al-muttaqin. Para pecinta, orang-orang yang saling mencintai di dunia, itu di akhirat akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang selama di dunia itu bertakwa. Iya, beneran. Suami istri yang ketika di dunia itu saling mencintai satu sama lain dan tidak ada orientasi akhirat, tidak ada keinginan beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Memang di dunia saling mencintai, saling memberikan benefit satu sama lain. Yang satu kaya, kemudian mereka saling baik satu sama lain karena dunia. Maka pada akhirnya di akhirat mereka akan saling mencaci melaknat satu sama lain. Nah, sekarang mau enggak kita, teman-teman sekalian? Kita orang-orang biasa, sederhana. Kita hamba Allah, orang Indonesia. Orang biasa kita, bukan pejabat, bukan orang kaya, orang biasa. Mau enggak kita hidup di dunia itu saling sayang satu sama lain, tapi di akhirat saling melaknat satu sama lain? Pasti enggak mau. Bagaimana caranya? Jadilah orang bertakwa. Jadilah orang yang memenuhi janji yang telah kita ucapkan ke Allah Ta'ala ketika Allah berkata, alastu bi rabbikum,
Bukankah aku adalah Rabb kalian? Bala, syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Sudah menyatakan itu dulu. Kita sekarang dicabut memori kita tentang hal ini, dicabut memori kita. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seandainya memori kita tentang ini tidak dicabut, masih eksis di hati kita, masih tergambar di benak kita. Dulu kita menghadap Allah Azza wa Jalla dengan menyatakan ini ketika kita masih dari ruh, maka sekarang enggak ada yang kafir, teman-teman. Enggak ada yang kafir. Karena semua punya track history di pikirannya. Oh, dulu kita tahu kok itu adalah Rabb kita. Enggak ada yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut memori ini dari kita untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang berbuat baik, yang paling bagus amalannya, yang paling sesuai dengan ridha Allah dan juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Antum paham enggak ya apa yang ana obrolin selama ini? Kita berikan beberapa sampel di dunia ini, hal-hal yang tadinya dipuja dan dipuji, pada akhirnya dicaci. Dicaci. Ya akhi, antum kalau misalnya punya tokoh yang antum cintai dulu, misal Adolf Hitler misalnya. Antum suka kumisnya. Apakah suka kumisnya buat apa? Apakah antum ketika mengagumi beliau, mengagumi orang yang kafir ini, apakah antum akan mendapatkan benefit dunia akhirat? Wallahi tidak. Enggak ada manfaatnya. Antum mencintai orang kafir manapun, enggak ada manfaatnya, Allah enggak ada manfaat. Sehebat, sedahsyat apapun dia. Antum mencintai Bill Gates misalnya. Mencintai di sini maksudnya antum ngefans sama dia, pengen jadi orang kaya. Sampai sekarang antum kaya enggak? Enggak. Bill Gates peduli sama antum? Boro-boro. Enggak ada benefit. Mungkin antum bisa belajar dari perjalanan hidupnya, mungkin beberapa hal, cara dia untuk memanage keuangan dan seterusnya. Oke. Dari sisi itu. Tapi apalah artinya semua manajerial untuk finansial itu kalau antum enggak bertakwa? Enggak ada artinya. Yang paling pertama tuh iman dulu, takwa, iman itu dulu. Orientasi kita lillahi ta'ala. Karena betapa banyak orang yang agnia, kaya, finansialnya Masya Allah. Tapi mereka hidup itu sengsara sebenarnya. Musuh mereka adalah nafsu mereka sendiri. Tapi kalau ada orang sederhana, apa adanya, nikah aja belum, walaupun tahun depan insya Allah nikah ya, itu hidup tenang. Karena apa? Karena dia tahu, saya kerja lillahi ta'ala, saya ibadah lillahi ta'ala, saya nikah lillahi ta'ala. Diserahkan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka ingat janji kita kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyatakan bahwa dialah Rabb kita. Kemudian berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman di sini di surat Fussilat. Kata Allah Ta'ala, Fussilat ayat 53. Kata Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Di surat Fussilat ayat ke-53. Kata Allah Azza wa Jalla, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di segenap penjuru. Dan pada diri mereka sendiri, wa fi anfusihim. Dalam ayat lain di surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian, apakah kalian enggak melihat tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Ya. Atau bisa bahwasanya Allah taala adalah al-haq, Allah taala adalah Maha benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi, melihat atas segala sesuatu? Ya, jadi ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala ini pada ufuk, pada segala penjuru bumi ini, dan juga pada diri kita sendiri bahkan, itu memperjelas bahwasanya Allah itu al-haq, ada, benar. Pernah suatu ketika ana melihat suatu video documentary atau confess, pengakuan seorang yang dulunya non-muslim, kafir dulunya, dan dia masuk Islam sekarang. Udah masuk Islam, udah lama masuk Islam. Dahulu dia mungkin sebagaimana banyak orang Kristen yang galau dengan agamanya sendiri dan tidak menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan dari agamanya. Itu banyak orang Kristen, sampai banyak dari mereka itu berusaha untuk, udahlah, gue nggak usah beragama aja lah, nggak bener agama gue gitu. Nah, dia merasa nggak puas dengan apa yang dia punya dari agama, nggak terjawab oleh pastor-pastornya.
Dia nyari kenyataan, nyari kebenaran lewat Islam. Coba, ya, dia mulai secara otodidak membaca Al-Quran, dan dia mulai terasa hatinya itu lebih hangat dan lebih dekat kepada kebenaran. Dia pengen mengenal siapa Tuhannya orang Muslim ini, Allah Ta'ala. Dia mulai berusaha secara otodidak. Banyak loh orang Kristen yang diam-diam itu sebenarnya mencari kebenaran, diam-diam melalui YouTube, melalui artikel-artikel. Banyak, beneran banyak. Iya. Skip dulu cerita ini, kita potong dulu sampai situ, bentar. Nanti kita lanjut. Ingatkan ya, Ana apa namanya? Ana siapa Ana? Ustaz Hasan. Ya udah, Ana ngecek antum doang. Antum seraya nungguin ya dari tadi ya. 3 atau 4 pekan lalu, Ana lupa ya. 3 atau 4 pekan lalu, Ana ke kantor di dekat Cilitan, apa namanya, yang buat Ana mau vaksin gitu ya, vaksin meningitis. Kantor apa tuh namanya ya? Lupa nanti kantor apa. Pokoknya ke situlah untuk dapatkan buku kuning dan vaksin meningitis karena buat umroh. Taib, Ana ke situ. Antri kan? Antri. Nah, ini vaksin meningitis emang rata-rata buat jemaah yang memang mau umroh dan belum dapat buku kuning namanya, atau udah expired. Nah, anak ke tempat itu, anak lupa nama tempatnya apa, subhanallah, lupa. Pokoknya ke kantor itu, kantor pemerintahan. Anak masuk setelah zuhur kan, anak masuk karena udah giliran anak. Jadi petugasnya itu dia punya monitor agak gede gini kayak komputer, monitor dia ngedata-data. Dia tuh di monitornya tuh bukan data yang dia ini, bukan. Mungkin ada bagian dari data sedikit gitulah. Tapi yang paling utama yang dia lihat itu bukan, tapi YouTube. Ini padahal lagi kerja dia tuh. Lagi kerja, tapi nonton YouTube. Boleh nggak lagi kerja nonton YouTube? Dan itu bukan pekerjaan dia itu YouTube. Boleh nggak kira-kira? Jam kerja nonton YouTube. Di Lantambura gimana? Boleh nggak? Lagi kerja nonton YouTube, nonton prank, boleh nggak? Nggak boleh, umumnya nggak boleh, kecuali kalau bosnya nggak bolehin gitu. Tapi rata-rata nggak boleh. Oke, lagi kerja nonton YouTube, dia nonton YouTube. Ya, Anda duduk kan pakai kemeja flanel, nggak mau memperlihatkan diri sebagai ustadz lah. Tapi umumnya orang-orang Muslim ya, ngertilah muka-muka ustadz jenggotan gitu mau umrah kelihatan lah gitu laganya. Tapi Anda berusaha ya untuk tidak memperustadkan. Anda menjadi om-om aja lah. Ya. Ini bapak ini namanya kalau nggak salah Edward atau siapa gitu. Bapak yang kerja ini nih, PNS ini Edward namanya. Kelihatan di apa? Ini hanya tuh. Kalau nggak salah Edward, pokoknya nama-nama orang kafir lah gitu. Ya, Anda nggak mau nanya kafir bang, nggak mau nanya gitu, nggak mungkin lah. Anda duduk di tepi mejanya, ini monitornya. Anda sesekali ngelihat monitornya, kebenaran tentang Yesus, tentang Islam dan seterusnya. Itu yang sedang ditonton tapi di pause gitu. Tapi Anda ngintip gitu. Nonton gituan ya, Masya Allah. Iya, tapi ini Pak Dewa. Kelihatan wajah-wajah non Muslim tapi educated gitu. Wajahnya non Muslim tapi yang memang dia tuh terdidik, berpendidikan gitu loh. Bagus gitu orangnya gitu. Ya. Terus dia nanya, mau umroh ya Pak ya gitu katanya. Ya anak-anak ini pakai nanya, kan emang meningitis dalam hati pakai nanya, meningitis mudah apa? Ini kan selama ini orang-orang hampir puluhan orang kan buat umroh gitu. Tapi iya Pak gitu. Gak mungkin Anda jawab sesuai dengan hati Anda kan? Iya insya Allah Pak. Oh, sama siapa? Sama teman atau sama siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang menunjukkan dia tuh orang yang nggak pernah gitu loh. Apa gimana ya Pak? Gimana ya Ikhwan? Ngerti nggak? Kita ditanya sama orang yang kita tahu nih orang pertanyaan tuh terlalu bukan basic, bahkan orang luar gitu yang nanya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Hah? Ada orang nanya antum tentang sepak bola, tapi dia nanya sepak bola kalau misalnya kipernya di mana ya letaknya? Coba. Kayak, oke. Ya kita jawab lah, mungkin kita ngerasa kiper letaknya di barat sama timur gitu. Tribun lagi itu menonton. Ya dia bilang, mau umroh ya Pak ya? Iya. Masa nih jawab, lah iyalah, masih dong gitu kan. Iya Pak ya.
sama teman apa sama siapa gitu. Ini kan pertanyaan anak udah umroh berapa kali, tahu nih pertanyaan orang berapa umroh nih. Karena orang kalau udah pernah umroh atau minum orang Islam, itu kan pikirnya sama istri, sama suami gitu, sama itu mikirnya langsung keluarga gitu loh. Ya kan? Wah, ini kayak belum pernah umroh nih orangnya. Ya. Oh gitu ya. Oh. Apa pertanyaannya Pak lupa, tapi ujungnya ya. Berapa jemaahnya Pak? Sama jemaah ya Pak ya? Gitu nanya, sama jemaah ya Pak ya? Iya, saya bawa jemaah katanya. Oh, bawa jemaah. Jemaah apa ya gitu. Lah, sih nanya. Takon gitu. Jemaah apa? Enggak, saya bawa jemaah. Kata anak nih, saya bawa jemaah. Saya mau ngebawa jemaah gitu. Ada puluhan orang. Oh, Ustadz ya katanya. Coba antum kalau ditanya kayak gitu gimana? Ustadz ya? Enggak, orang muslim biasanya enggak nanya gitu loh. Gimana sih? Paham enggak chemistry-nya ya, kawan? Antum nggak mungkin nanya ke anak kayak gitu kan? Nggak, hatta antum nggak tahu anak ustad, nggak mungkin nanya ustad ya? Nggak, kalau antum ngerasa anak ustad, nggak bakal nanya gitu, melainkan langsung ngomong apa? Oh ustad gitu. Apa ya gimana? Gimana kabarnya ustad? Langsung kan connect gitu loh sama muslim gitu. Tapi ini nggak, ustad ya? Sambil ragu-ragu gitu loh. Iya saya ustad gitu. Oh. Ya udah, wah kafir nih orang mikir kayak non muslim nih kan muslim. Anda pengen langsung Anda tanya, Pak itu nonton kayak gitu nyari kebenaran ya? Anda pengen nanya gitu sebenarnya. Cuman janganlah, biarkan dia menikmati sajian tontonan itu. Siapa tahu Allah kasih hidayah gitu kan. Tapi kelihatan dia bukan muslim. Ya, oke. Itu sedikit potongan cerita. Tadi kembali ke masalah apa tadi, Ikhwan? Ayo, yang terpotong tadi ayo kembali ke mana? Kita ambil ibrah di ceritanya. Ayo. Tadi kan Anda minta tolong diingatkan. Benar kan Anda lupa kan? Hah? Ya. Gimana? Coba tolong. Ya, benar. Diam-diam cari kebenaran. Exactly, specifically itu apa? Di bagian mana Anda potong tadi? Mencari kebenaran. Anak hilang memori Anda tentang cerita itu, subhanallah. Coba di rekamannya diulang ya. 6 menit lalu. Tetap mencari kebenaran. Dia nyari kebenaran. Tuh lihat hilang memorinya gara-gara Pak Edward ini. Tapi itu ada ibrahnya ikhwan. Orang diam-diam mencari kebenaran. Orang-orang muslim baik mencari kebenaran di YouTube, di ini, di itu. Ada ingat gak tadi ceritanya mana? Saya mana kepotong? Hah? Hilang beneran hilang. Harusnya dicatat tadi ya. Hilang beneran. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi, oh iya, Anda ingat. Ada seorang, Anda lihat di YouTube video ini. Dia dulu orang kafir. Dia menceritakan perjalanannya masuk Islam. Dia pengen syahadat. Tapi gini, orang Barat itu orang yang logikal. Pakai logika mereka tuh. Enggak mau menerima suatu hal kecuali masuk gak ke logika saya. Nah, maka suatu ketika dia cerita, suatu ketika saya buka Al-Quran dan ini final, ini paling terakhirnya. Kalau betul saya menemukan betul-betul buktinya, wallahi saya akan masuk Islam seketika itu juga. Setelah riset lama, saya mulai betul-betul tertarik dalam Islam. Saya merasakan ini benar. Tapi saya butuh hal. Saya minta sama Tuhan ketika ini saya pengen ada bukti yang langsung Tuhan sampaikan ke saya. Apapun, benda bergerak atau apa gitu. Maka tengah malam itu saya langsung minta, wahai Tuhan, jika memang agama Islam ini benar, maka perlihatkanlah kekuasaanmu pada saya. Ya. Maka dia menunggu. Dia nunggunya gini, pakai logikanya apa? Logika sederhana manusiawi gitu ya. Mungkin petir atau mungkin sesuatu yang dahsyat gitu terjadi atau apalah gitu apa. Tunjukkan dirimu ya Allah. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah gitu loh. Paham enggak maksud Anda sini? Jadi dia menunggu. Kalau memang engkau adalah Tuhan semesta alam, betul Islam ini agama yang benar, ya Allah, tunjukkanlah dirimu, tunjukkanlah kekuasaanmu padaku. Sekarang saya minta. Kayak orang Bani Israel.
Baru mau percaya ketika apa? Ngelihat ini, ngelihat itu, baru percaya. Baru percaya kalau misalnya diturunkan Al-Maidah, yaitu diturunkan meja makan dari langit, gitu. Persis kayak gitu tuh. Apa kek? Tapi ini memberi pilihan kepada Allah, terserah Allah apa aja. Tunggu sejam, nggak dapat. Nggak, nothing happens gitu. Nggak ada yang terjadi. Nggak ada yang terjadi. Wah, udah mulai ragu kan? Nggak ada terjadi. Mulai menuju putus asa. Apa nggak benar ini agama ya? Kok Tuhan, kalau emang benar Tuhan itu menunjukkan agama ini, kenapa nggak ditunjukkan lewat apa gitu? Kejadian apapun itu di kamarnya atau di rumahnya, nggak ada. Maka dia mulai kemudian buka Al-Quran, dia buka acak random, plek, dan langsung tertuju matanya di ayat ini. Anda masih ingat ayat ini? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqq. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami di seluruh penjuru dunia dan di diri mereka sendiri, manusia sendiri. Membaca ayat ini langsung, inilah jawabannya. Inilah jawaban Tuhan. Kami perlihatkan, kami buat dia melihat tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq. Afaq itu berarti everything, semua ada di penjuru bumi ini semuanya. Itu tuh ayat-ayat Tuhan. Maksudnya ayat-ayat penciptaan semesta alam oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusihim. Lalu itu kan global banyak. Universal. Dan di diri mereka sendiri. Lihat. Saya nggak perlu proof dan bukti berupa geser benda. Ini mah bukti dunia lain ini mah. Nggak perlu. Melainkan ternyata yang selama ini Allah itu sudah memberikan bukti yang nyata dari penciptaan semesta alam ini yang tidak mungkin tidak ada penciptanya. Udah terlalu banyak buktinya. Ternyata selama ini saya tuh buta akan bukti-bukti ini. Saya nyari bukti yang menurut saya itu real, yaitu gerak kayak ada, petir kayak gitu. Enggak. Ternyata semua ini bukti. Wa fi anfusihim, pada dirinya juga ada bukti. Iya juga. Justru dengan bukti dari ini, maka dia langsung beriman habis itu. Subhanallah. Itulah orang-orang barat itu ketika udah dapat hidayah, cepat mereka. Dan mereka berani untuk berargumen. Ya. Nah, dan pada ending ayat ini, annahu ala kulli syai'in syahid, bahwasanya Allah Ta'ala maha menyaksikan segala sesuatu. Langsung makin beriman dia. Karena apa? Ternyata kegalauan saya dalam jam-jam ini mencari bukti, Allah tuh saksi, melihat saya. Dan Allah Ta'ala menginspirasi saya untuk apa? Untuk membuka Al-Quran dan mendapatkan ayat ini. Karena Allah tahu kegalauan saya, menyaksikan kesusahan saya. Ya subhanallah. Tuh, seperti itu cerita hidayah sebagian dari orang. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Ahqaf ayat keempat, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabin min qabli hadza wa atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Katakanlah, bagaimana menurut kalian apa yang kalian sembah selain Allah itu? Coba perlihatkan kepadaku apa yang telah berhala-berhala itu ciptakan di bumi ini, apa? Atau mereka berserikat dengan sesuatu di langit sehingga tercipta hal-hal ini di bumi? Maka coba datangkan kepadaku, wahai orang-orang musyrikin, kitab, bukti sebelum ini, atau suatu serpihan ilmu dari orang-orang sebelum kita, jika kalian memang orang-orang yang benar dalam menyembah berhala dan berbuat syirik. Maka nggak ada bukti. Sekarang apa buktinya orang-orang menyembah kuburan? Apa buktinya kuburan itu bisa memakmurkan? Oh bisa, ada ceritanya, karena dulu wali yang ada di kuburan ini dulu bisa terbang, dulu bisa datang, dulu bisa mengabulkan. Subhanallah, ini khurafat macam apa? Masih aja percaya ditipu dalam hal ini. Ya, oh enggak, dulu ada teman kita doa di kuburan ini, makanya doanya apa? Lancar. Apa dikabulkan oleh Allah karena doanya di kuburan ini. Ya subhanallah. Itu justru itu ujian dari Allah. Mau percaya Allah langsung atau percaya kepada wali ini? Ya begitu, itu fitnah. Oke, begitu materi untuk hari ini teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Apakah ada pertanyaan di sini? Sok. Ya, fadhal.
Ustadz mau bertanya, tadi terkait yang melalaikan atau bermain-main, kan pada umumnya kita kan kalau punya waktu luang itu biasanya untuk bermain-main atau mungkin pada hal yang melalaikan. Kalau dulu zaman Rasulullah itu waktu luangnya buat apa ya Ustadz? Wah, saya nggak lihat, Afan. Saya orang baru. Harusnya waktu luangnya untuk apa ya Ustadz? Nah, kalau itu benar pertanyaan itu. Kalau waktu dulu ngapain para sahabat? Wah, anak orang baru sama kayak antum. Orang bertakwa waktunya nih menghabiskan untuk apa yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris, berhasratlah engkau terhadap apa yang bermanfaat buatmu. Manfaat di sini paling primer tentu manfaat akhirat. Kemudian boleh antum melakukan hal yang bermanfaat untuk dunia belaka, boleh. Tapi asal bermanfaat. Walaupun tidak untuk akhirat, dan itu bukan recommended, tetapi boleh. Hal yang bermanfaat dunia antum, misalnya bermanfaat dan tidak bermadarat. Ya, misalnya antum beli obat nyamuk. Iya, gabut nih beli obat nyamuk kayak gitu. Terus habis itu beli obat nyamuk, terus masang obat nyamuk. Itu bermanfaat enggak? Manfaat, boleh enggak? Boleh. Apakah itu tidak bertakwa? Enggak ada kaitannya dengan bertakwaan di sini mah. Karena untuk apa? Untuk dunia kita supaya aman dari gigitan nyamuk. Nah, ini boleh kan? Boleh. Seperti itu. Di antara contoh seperti itu. Contoh lain misalnya teras rumah antum kotor. Ada tai kucing, ada tai kotok, ada tai cicak dan tai-tai lainnya banyak di situ. Nah, kemudian antum main bersihin. Ini hal yang biasa. Gitu loh. Antum bersihin. Daun-daunnya antum bersihin. Antum taruh tong sampah. Apakah hal ini tidak bertakwa? Ini baik. Bahkan koordinatan untuk kebaikan akhirat dan ibadah ini bisa jadi ibadah. Itu orang bertakwa seperti itu. Main game boleh enggak? Kalau gamenya itu sesuatu game yang biasa, yang tidak terlarang dan tidak sampai melalaikan kewajiban atau meremehkan sunnah, maka itu juga enggak apa-apa. Sementara saja. Gitu. Asal bukan game yang haram. Ya begitu. Membaca buku pengetahuan umum itu bermanfaat untuk dunia kita. Tapi main game yang halal itu nggak bermanfaat sih sebenarnya. Afwan, nggak. Ada yang bermanfaat seperti puzzle, itu kan untuk mungkin meningkatkan kecerdasan sedikit lah. Ada atau word games, bukan word tapi word, kata-kata, ya, itu teka-teki silang itu kadang-kadang bermanfaat juga untuk ngencerin otak gitu. Kalau encer beneran sih bahaya sih. Maksudnya untuk bikin kita itu pinter dikit lah gitu. Ya. Itu bisa bermanfaat. Tapi sebagian ulama memakruhkan game catur. Sebenarnya bukan zat game caturnya doang sih. Para ulama yang dulu memakruhkan, bahkan sampai ada mengharamkan karena kelalaiannya. Game catur ini memang untuk strategi. Tapi antum bakal habis waktu antum banyak di situ. Ya enggak? Apakah ada game catur yang 5 menit selesai? Enggak ada. Mikir lo. Dia mau jawab, kita udah gini, dia jawab, mikir lama. Kadang mikir sampai 3 menit. Antum lihat orang-orang main game catur rata-rata pasti bengong ngeliatin caturnya. Harusnya kan coba dia zikir. Sampai zikir pagi petang game catur. Fokus enggak? Enggak mungkin lah ada orang kayak gitu. Ya kan? Melainkan harus bengong. Makanya game-game atau sesuatu yang bikin bengong itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Coba mancing di pemancingan, kumpulan abu bengong. Ngeliatin air, ngeliatin kodok lewat. Coba. Jarang. Apa? Oh, mana tafakur? Ya kalau memang pemancing salafi mungkin ya, ahli zikir mungkin ya. Abu mancing as-salafi misalnya, dia mancing di alam lepas gitu, mungkin subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah, dapat ikan, astagfirullah dapat ikan. Tapi antum lihat di pemancingan apakah mereka kayak gitu? Enggak ada. Ya, pancingan antum sendiri salafi, antum sunnah sendiri, masya Allah. Celah cingkrang, jenggot lebat.
Kata para pengunjung, "Bang, maaf bang, masjid di sana bukan di sini." Lagu mau mancing, masjid mancing. Truk ya. Terus nyalain kajiannya Ustadz Yazid rahimahullah. Itu orang-orang liatin. Ini orang salah sasaran gitu kan. Ya kan? Enggak, bukan tempatnya. Ya. Tapi ya walaupun bisa sih sebenarnya. Anda mau pakai headset dengan kajian sambil zikir. Bisa, cuman yang emang enggak cocok sih. Orang ngelihat juga beda. Enggak cocok, tempatnya enggak cocok situ. Ya begitu. Manfaat gak itu? Enggak tahu deh. Ana enggak pernah ikut mancingan, bukan hobi juga. Enggak pernah mancing juga. Kalau buat makan, mancing ngejala manfaat boleh ya, itu boleh. Ya pakai jala gitu. Iya, orang lagi pada mancing, lu pakai jala sendiri. Iya, kan cepat instan. Daripada bengong, ya kan? Jala dapat. Tuh pada ngeliatin, tuh pada nonton tuh. Iya. Itu pulang-pulang, nyawa antum hilang, ikan dibagi-bagi gitu. Nah, iya, pada kesel. Seperti itu, Mas Bro. Terima kasih Ustaz. Wah iya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Ta'ala jaga antum dan pekerjaan antum, dan semoga Allah Ta'ala jadikan antum pekerja-pekerja yang amanah, yang kuat, yang berprinsip dengan prinsip syariat, dan semoga Allah berkati semua dari harta kita, dan yang sedang kekurangan semoga Allah Ta'ala lebihkan, dan yang sedang diberi kelebihan semoga Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk bersedekah. Apalagi di masa-masa sekarang ketika kita semua membutuhkan sedekah. Maksudnya membutuhkan untuk bersedekah, butuh pahala. Zaman sekarang kita banyak dosa, maka sedekah mudah-mudahan bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang mungkin banyak dosanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.